Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Syifa. Halo Syifa. Jadi cerita Syifa ini terjadi di awal tahun 2021 lalu Wak, di saat Syifa ini menyewa salah satu apartemen di daerah Tangerang, tepatnya di Karawaci. Nama apartemennya apa? Nggak usah disebutin. Nah, kamar yang Syifa sewa itu ada di lantai 2 Wak, kamar nomor 225. Dan pada saat kejadian mistis itu terjadi, Syifa ini baru sekitaran 2 minggu lah tinggal di sana. Dan kebetulan Syifa ini tinggal sendirian di apartemen itu. Dan tipe apartemennya itu studio Wak, jadi yang masuk langsung kamar gitu kayak kos-kosan juga, nggak ada sekat-sekat untuk kamar-kamar lainnya, jadi cuma untuk satu kamar aja. Dan kebetulan juga Syifa ini dapat harga sewa yang cukup miring. Apalagi fasilitas di kamar itu tuh udah full set gitu loh Wak. Ada TV, kulkas, AC, kasur, lemari, lengkap lah pokoknya. Jadi Syifa ini kayak cuma bawa baju aja ke sana pun udah bisa tinggal. Nah, kejadian aneh atau janggal pertama yang Syifa alami itu terjadi waktu Syifa ini baru aja pulang kantor jam 6 sore. Waktu itu Syifa baru kelar lembur Wak di hari Sabtu. Pas Syifa sampai di basement apartemennya, seperti biasanya Syifa harus jalan lagi melewati tower-tower yang berbeda pintu akses masuknya. Nah, untuk masuk ke apartemennya si Syifa itu harus lewat pintu dulu, baru nanti ada lift ya kan. Pintunya tuh modelan pintu yang baru kebuka kalau ada akses card gitu loh Wak. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk, si penghuni aja yang bisa masuk gitu Pas udah nyampe di towernya, Syifa ini pun langsung lah nempelin kartu akses itu kan biar bisa masuk. Setelah masuk Syifa pencet lah itu tombol lift kan untuk naik. Nah, tunggu tapi kok lift ini nggak turun-turun. Liftnya tuh nggak bergerak Wak dari lantai 6. Karena kelamaan nunggu udah capek pula si kawan ini kan. Akhirnya si Syifa ini memutuskan untuk ya udahlah aku naik tangga darurat aja, toh juga nggak terlalu jauh, cuma naik 2 tangga aja ya kan. Pas si Syifa ini naik tangga, Syifa ketemu lah sama salah satu CS yang kerja di apartemen itu. Namanya Mas Bayu. Nah, Syifa ini memang udah kenal sama Mas Bayu ini Wak, karena pas awal-awal Syifa itu pindah di apartemen itu, Syifa sempat minta tolong Mas Bayu ini lah untuk perbaiki AC di kamar dia. Pas ketemu sama Mas Bayu ya seperti pada umumnya lah, Mas Bayu ini nyapa Syifa, "Mbak Syifa lembur Mbak?" "Iya Mas, aku lembur, lift lagi rusak Mas ya." "Iya baru tadi siang ya Mbak rusak." "Oh ya udahlah Mas, saya naik dulu ya," katanya. Obrolan singkat mereka itu pun selesai. Syifa pun lanjut lagi jalan menuju ke kamarnya. Dan FYI Wak, ini aku kasih tahu denah kamarnya si Syifa ya. Kalau kita buka pintu kamar, terus masuk beberapa langkah, di sebelah kanan tuh udah langsung ada kasur. Di sebelah kirinya ada TV dan meja TV. Jadi kasur sama TV itu berhadapan-hadapan ya. Terus kalau kita jalan lagi beberapa langkah ke depan, di sebelah kirinya tuh ada kayak dapur kecil gitu lah Wak. Dan di sebelah kanannya ada pintu menuju ke kamar mandi. Nanti kalau kita tiduran di kasur, kita ngadep TV, di sebelah kirinya si kasur itu ada lemari gitu, paham ya? Lumayan besar juga Wak kamarnya kata Syifa untuk satu orang. Nah, waktu si Syifa ini masuk ke kamar, Syifa ini langsung lah dibuka pakaiannya karena dia mau mandi. Semua pakaian yang dia pakai di hari itu langsung lah dimasukkannya ke dalam keranjang baju kotor, kecuali celana jeansnya memang. Nah, celana jeansnya itu dia gantung di dalam lemari dengan posisi normal. Maksudnya itu salah satu bagian lubang ikat pinggangnya itu dicantelinnya ke ke gantungan baju. Paham ya? Nah, adalah tuh mandilah si Syifa. Nah, singkat cerita Wak, sekitar jam 9 malam Syifa ini udah selesai mandi, dia langsung rebahan. Pas Syifa lebaran pula. Pas Syifa rebahan ini tiba-tiba dia dengar ada suara uang receh atau uang logam tuh loh jatuh banyak, berisik kali. Waktu itu Syifa ingat memang di kantong celana jeansnya tuh ada beberapa recehan yang memang dia simpan Wak. Tapi dia bingung kok bisa sampai jatuh uang receh aku. Karena penasaran dia cek langsung tuh sama dia, dibuka lemari bajunya kan. Dan waktu itu Syifa ngeliat celananya masih dalam posisi yang tergantung dengan normal Wak. Gak kebalik sama sekali, normal. Bagian atas di atas, bagian bawah di bawah. Bingung lah si Syifa ini kan, masa iya uang logam bisa jatuh? Kan kantong celananya nggak kebalik. Jadi agak nggak mungkin sih uang logam ini jatuh sendirian ya kan, kecuali mungkin bagian sakunya koyak. Pun kalau misalnya koyak, waktu dia buka celananya pas sudah terjatuh duluan lah itu. Karena makin merasa penasaran nih kan, akhirnya Syifa ambil lah celananya kan. Dia cek kantong celananya satu-satu untuk memastikan mungkin ada yang bolong nih Tapi waktu dicek nggak ada sama sekali Wak. Abis itu Syifa cek lah tuh jatuhan uang di bawah lemarinya itu kan. Memang ada yang jatuh, tapi ternyata cuma 2 uang logam aja. Makin bingung lah si Syifa ini, kok tadi suaranya heboh kali macam ring gitu loh. Syifa sempat mikir, ada apa ini ya kan? Apa perasaan aku aja tadi suaranya? Apa suara TV? Enggak. Aku jelas-jelas kok suara dari lemari ini. Syifa pun akhirnya kayak, udahlah, aku gak mau ambil pusing kali lah soal ini kan. Lagi capek si kawan ini. Dah, ditaruhnya lagi celananya, rebahan lagi dia itu. Dan dia mencoba untuk tidur dengan keadaan TV masih nyala tuh ya. Terus Wak, sekitar jam 1:30 malam, Syifa ini kebangun karena lapar. Karena kan tadi waktu nyampe rumah, dia mandi langsung rebahan mau tidur ya kan, gak sempat makan. Dan waktu itu si Syifa ini sempat kayak buka handphone gitu loh buat ngecek WhatsApp. Dan pas lagi buka handphone ini, gak lama setelah itu tiba-tiba ada suara kaca jatuh di kamar mandi. Syifa panik kan, apa tuh? Dia langsung bangun itu Wak, buat cek kaca di kamar mandinya.
Tapi belum lagi nyampe ke kamar mandinya tuh, belum buka pintu lagi, Syifa tiba-tiba terdiam. Tunggu dulu, kan di kamar mandi aku nggak ada kaca. Kok bisa dengar suara kaca jatuh? Syifa sempat bengong waktu itu. Itu suara apa? Udah mulai deg-degan dia ini kan, Wak ya. Udah mulai keringetan. Akhirnya si Syifa ini mutusin buat turun dan langsung cari makan, buat ngalihin pikiran jelek ya tuh. Langsung dicek kamar mandi ya tuh. Nah kata Syifa, Wak, di lobi apartemen itu memang banyak kali yang jualan makanan. Jadi rencananya ya udahlah aku beli makan di lobi apartemen aja lah untuk mengalihkan pikiran aku ini gitu. Waktu itu Syifa pun cepat-cepat lah keluar kamar kan, dan dia naik lift. Turun pakai lift. Pas udah ada di dalam lift, Wak, Syifa ini sempat ngebatin, syukurlah liftnya udah bisa. Tadi kan sempat rusak kan. Jadi aku nggak perlu naik tangga jam 1:30 malam ini. Dan sepanjang jalan dari lift sampai keluar lobi itu, Syifa masih sempat bengong tuh mikirin yang di kamar mandi tadi. Apa ya itu tadi ya? Dia coba ngingat-ngingat lagi, nggak ada kaca di kamar aku tuh, kamar mandi. Sampai akhirnya ting, nyampe lah di lobi. Syifa pun langsung lah beli nasi goreng. Nah waktu itu si Syifa ini sempat mikir, apa aku makan di sini aja ya? Apa aku bawa balik aja makan di kamar? Pikir-pikir lagi sama dia kan, tempat jualannya itu pun lagi rame kali, Wak, karena memang kan kebetulan malam itu malam minggu. Nggak nyaman pula aku rame-rame di sini, nanti ada yang ganggu-ganggu pula. Akhirnya ya udahlah si Syifa ini pun memutuskan untuk ya udah aku bawa balik aja lah, makan di apartemen aja. Dan setelah nasi gorengnya selesai, Syifa ini langsung lah jalan lagi balik menuju ke towernya. Nah pas lagi nunggu lift, Wak, ada satu cowok datang memang dari arah tangga darurat. Tapi waktu itu Syifa sempat mikir, kok dia nggak naik lift aja, kan liftnya udah betul. Karena penasaran si Syifa tuh nanya lah sama si Mas itu, Mas, kok nggak naik lift, Mas? Mas itu jawab, liftnya belum betul, Mbak, dari tadi siang. Makin bingung oleh si Syifa ini kan, perasaan aku tadi turun pakai lift lah buat beli nasi goreng ini. Ngomong lagi si Syifa, Mas, tadi saya turun bisa kok naik lift. Mas itu pun jawab lagi, tadi saya udah nunggu lama kali, Mbak, liftnya nggak juga datang-datang ke lantai saya, masih rusak ini. Makanya nih lah saya naik tangga. Ya udah ya Mbak, saya duluan, mari Mbak. Mbak, ingat kalian? Mari Mbak. Mbak. Mendengar kalimat terakhir Mas itu, Syifa terdiam lah, mikir, kok dia bilang Mbak dua kali? Kok seolah-olah aku nih nggak sendirian? Iya dong. Mari Mbak. Mbak. Tapi akhirnya ditepis lagi nih sama si Syifa, Wak, pikiran jeleknya itu. Dipikiran sama dia, mungkin Mas itu memang double aja gitu ngomongnya. Salah ngomong dia itu pikiran si Syifa. Nah karena waktu itu si Syifa ini masih penasaran kali sama liftnya, emang masih rusak ini, tadi bisa kok dipencet lagi tuh tombol naiknya lagi sama si Syifa. Dan betul aja, Wak, liftnya tuh nggak kebuka sama sekali, dan liftnya itu masih stuck di lantai 6. Tanpa pikir panjang lagi, Syifa ini pun memilih untuk lewat tangga darurat lagi. Dia buka pintu, lari dia, Wak, kan dengan langkah yang agak cepat lah. Kalau kalian pikir jam berapa? Jam 2 malam masuk lift darurat, tangga darurat. Dah nyampe lantai 2, masuklah di dalam kamarnya. Dia coba tuh buat ngelupain beberapa kejadian aneh tadi tuh, dari uang logam jatuh, suara kaca pecah, sampai masalah lift tadi tuh, sama omongan Mas itu. Nyampe kamar, Syifa itu langsung lah nyalain TV, dan dia makan di bawah kasur depan TV. Nah pas si Syifa ini lagi makan, ada kejadian aneh lagi yang bikin Syifa udah nggak bisa lagi positive thinking tuh. Jadi, Wak, waktu itu Syifa ini kan makan di bawah kasur. Syifa yang mau makan itu dia sambilan ngambil minum dari kulkas, kayak botolan gitulah minumannya. Nah waktu si Syifa minum, tutup botolnya tuh dia taruh di samping meja TV. Jadi si Syifa ini kayak diapit kasur, nih kasur belakangnya tuh depannya meja TV gitu ya. Dia duduk di bawah di lantai. Jadi waktu itu cuma tutup botolnya aja yang Syifa taruh di samping meja TV itu, sedangkan botol minumannya dia taruh dekat dia di lantai, kan biar gampang nanti kan buat minumnya kan. Nah sekitar 10 menitan lagi tekoko lah dia makan sambil nonton TV itu, tiba-tiba, Wak, tutup botol yang ada di atas meja itu jatuh. Tapi jatuhnya bukan ke bawah, jatuhnya ke nasi gorengnya si Syifa. Lagi makan dengan duduk, apa nih? Tutup botol. Kagetlah si Syifa waktu itu, karena jatuhnya tuh kayak dilempar, Wak, bukan jatuh natural. Kalaupun memang jatuh sendiri, gimana caranya kalau nggak ada yang gerakin dan nggak ada angin? Lagian si Syifa ini pakai AC, bukan kipas angin. Dan yang paling anehnya lagi, kenapa bisa jatuhnya tuh sejauh itu? Mereng. Kalaupun jatuh sendiri, pasti jatuhnya itu dekat-dekat meja bawahnya itulah. Bukan sampai ke makanan si Syifa. Jadi bener kayak ada yang ngelempar gitu loh, Wak. Perasaan si Syifa pun makin gak enak lagi, perutnya jadi mules karena panik, Wak. Syifa waktu itu sempat bengong sambil mikir logisnya gimana bisa sih tutup botol ini bisa jatuh sejauh itu. Tunggu. Ini jatuh kan sana. Jatuhnya ke sini. Aku lagi makan. Kok bisa ya? Ada jalan untuk positif ini. Pas lagi mencoba mencari segala kemungkinan kenapa si tutup botol ini bisa jatuh, Wak,
Tiba-tiba aja kalian tahu apa lagi? TV mati. TV mati sendiri, makin panik lah si Siva ini kan. Belum selesai aku temukan jawaban tutup botol ini, TV mati. Yang tadinya si Siva ini pun lapar, udah gak lapar lagi lah sama sekali. Enak yang ada, Wak. Yang tadinya lapar kali udah makin mulas perut ini. Akhirnya karena udah deg-degan parah, Siva ini pun memutuskan, udah aku mau keluar dari apartemen ini. Nah, pas dia lagi ngambil jaket dari lemari, Wak, di ekor mata kanannya si Siva ini, dia ngelihat ada bayangan hitam kali, tapi gede. Dan waktu itu Siva tuh kayak ngelihat bagian perut si sosok yang hitam ini, perutnya tuh sampai setinggi TV. TV kan di atas kan, itu perutnya tuh baru sampai TV tuh. Saat itu Siva udah nggak lagi mikir panjang-panjang nih, langsung lari nih keluar tangga darurat buat turun ke lobi. Nggak mau naik lift lagi kan. Nah dia sampai di bawah, kalian tahu, pas Siva mau keluar dari towernya, kartu aksesnya tertinggal, nggak ada. Tinggal ini berarti di kamar ya kan. Dan kalau mau masuk keluar tower kan harus pakai akses kan. Karena mau nggak mau dia ini harus naik lagi dan masuk lagi ke dalam kamarnya. Dan karena waktu itu sudah dini hari, Wak, sekitar jam 2:30 pagi. Jadi memang nggak ada orang sama sekali di lobi apartemennya dia itu. Siva sempat terduduk waktu itu di tangga darurat kan. Dia mikir, aku harus gimana ini? Naik apa enggak? Keluar aku nggak bisa. Lumayan lama tuh, 1/2 jam dia duduk di tangga darurat itu pun berani kali dia duduk di tangga darurat ya. Gimana nih ya? Naik enggak. Setelah 30 menit itu udahlah. Apa-apa aku balik ke kamar, toh udah mau subuh juga. Aku ambil aja kartu akses aku dan baju beberapa, aku nginep rumah kawan aku aja. Si Siva. Dan setelah keberanian Siva ini terkumpul lagi, Siva ini pun akhirnya naik lagi, Wak, ke lantai 2 nih menuju ke kamarnya. Pas dia udah nyampe di lantai 2, dia baru sadar ternyata pintu kamarnya masih terbuka, Wak. Belum Siva kunci, bahkan belum ditutup tuh, saking paniknya kali dia waktu mau turun berlari tadi. Udah nyampe langsung masuklah dia kan ke dalam kamarnya. Dan alhamdulillahnya waktu itu nggak ada barangnya yang hilang, dompetnya masih juga tergeletak dekat TV itu. Udah diambil aja dompetnya, nih tinggal ngambil apa? Akses kan, kartu aksesnya. Mana nih kartu akses aku? Alah, mana ini kartu akses aku? Gak ada kartu aksesnya tuh, Wak. Dicari ke sana kemari nggak nemu. Di lemari, kantong celana, kantong baju, di meja TV, sampai nyari ke plastik bekas nasi goreng dia pun nggak ada. Ih, mana ini ya? Nah, pas lagi kebingungan ini, entah kenapa tiba-tiba hatinya si Siva tuh kayak punya feeling, kayaknya kartu akses aku ada di bawah kolong tempat tidur ini. Jangan di situ ya? Kayaknya ada di situ. Gimana aku ngambilnya ya? Gak tahu kenapa, Wak, feelingnya kuat itu akses ada di bawah kolong kasur. Tapi kalaupun memang betul di bawah kolong kasur, kenapa bisa pula ada di situ? Mungkin jatuh kali ya, jatuh. Akhirnya si Siva ini ngeberaniin diri betul, Wak, untuk ngecek di bawah kasur itu. Dan kejadian inilah yang betul-betul buat si Siva ini langsung minta ganti kamar sama pihak apartemen di hari itu juga. Apa yang terjadi? Jadi nih, Wak, ya, waktu itu Siva jongkok tuh kan. Jongkok. Ya kayak layaknya orang mau ngeliat di bawah kasur lah, Wak, jongkok tapi agak mereng. Ya. Tapi waktu itu si Siva ini memang nggak mau lihat ke bawah kasurnya itu, Wak. Jadi cuma tangannya aja dimasukkan nih. Ngeraba-raba bawah kasur ya tuh kan sambil nyari akses. Mana? Pas lagi ngeraba-raba ini, tiba-tiba. Kok rambut? Kok ada rambut? Oh enggak lah. Ini nih apa ini? Rambut aku yang rontok. Tersapu pula mungkin ke bawah kolong ini kan. Bukan. Enggak mungkin rambut aku. Masih ngeraba-raba ini kan, Wak, ya. Sampai akhirnya Siva ini ngeraba sesuatu yang agak keras tapi panjang. Kayak kuku gitu. Kuku nih. Apa nih? Bingung si Siva waktu itu kan. Apa di panjang kayak gini? Makin diraba sama dia, Wak. Rabanya terus. Kalau ini kuku, harusnya ada jarinya. Takut penasaran juga si kawan ini kan. Harusnya ada. Kuku masih diraba terus tuh, Wak, sama dia. Karena kalau betulan ini kuku, pasti kan ada jarinya. Kalau betulan aku dapat jarinya, berarti fix nggak betul kamar aku ini kan. Cari ya, buat memastikan ini. Cari ya. Kuku. Makin diikutin, tapi kok nggak nemu jarinya. Kuku apa panjang kali ini? Diraba itu masih penasaran, aku harus cari jarinya. Masih kayak gini ya. Ya Allah, aku tuh harus nyari akses sih, Pak. Terus aku cari kuku, cari aksesnya. Dah, waktu dia lagi mencari-cari itu, tiba-tiba yang diinginkan pun teraba, yaitu kartu aksesnya. Nah, ini dia kartu akses aku deh. Ini betul nih kartu akses aku nih. Tarik. Nggak bisa. Nggak mau ditarik keluar tuh, kartu aksesnya. Kok jadi berat kali? Nggak bisa.
Makin Syifa tarik, makin kerasa berat kartu aksesnya tuh, Wak. Akhirnya udah kesal kan, dengan penuh keberaniannya Syifa ini cobalah buat lihat itu kartu aksesnya. Dia nyangkut sesuatu nih pasti. Dan pasti Syifa ini ngintip ke bawah kasur Jawa. Syifa lihat ada cewek rambutnya panjang kali, Wak. Terus rambutnya ini gimbal. Cewek ini lagi ngerangkak gitu di bawah kasur. Tentu ya, bisa bayangkan ya kawan ya. Rangkak nih. Dan dia sambil ngegigit kartu aksesnya Syifa. Gitu kan, kayak gini posisinya betul. Nah, ya. Jadi ternyata si Syifa itu tadi tarik-tarikan sama si cewek ini. Dan kata si Syifa, Wak, sumpah, Wak, katanya kuku si cewek itu panjang kali, kayak nggak ada jarinya sama sekali. Nengok itu apa nggak berteriak si Syifa ini, teriak ada sehisteris mungkin kan. Sampai akhirnya Syifa ini udah nggak ingat apa-apa lagi, Wak. Pingsan itu Syifa. Dah, ya aku ngebayangin lagi, hati-hati, Wak, kolong kasur tuh. Handphone kalian hilang kan mungkin di bawah kolong kasur lagi tergigit sama si kakak tuh. Ngambil. Coy. Singkat cerita, Wak, entah berapa lama si Syifa ini pingsan. Akhirnya dia pun kebangun karena nyium bau minyak kayu putih ya kan. Waktu kebangun ini Syifa kaget karena di sampingnya udah ada Mas Bayu sama mas-mas yang ketemu sama si Syifa waktu beli nasi goreng itu, sama mbak-mbak tetangganya si Syifa. Nah waktu itu mas-mas yang Syifa temuin waktu beli nasi goreng itu langsung bilang, "Mbak, tadi kebetulan saya lagi jalan mau ke kamar saya dan saya ngelewatin kamar Mbak. Tapi tiba-tiba saya dengar Mbak teriak, ya saya samperin kamar Mbak. Dan ternyata pintunya nggak ketutup. Pas saya masuk Mbaknya udah tiduran gitu di lantai. Saya nggak berani masuk sendiri Mbak. Akhirnya saya ketok apartemen sebelah. Barulah si Mbak ini keluar, ada kan yang tetangga satu lagi keluar tuh. Terus saya bilang kalau Mbak pingsan di kamar dan Mbak ini minta bantuan di bawah." Bagus juga sih Mas ini ya. Daripada dia dituduh yang enggak kan, bagus dia minta tolong orang lain biar menjadi saksi bahwa bukan dia yang ngapa-ngapain si Syifa ini. Dan waktu mendengarkan penjelasan Mas ini, Syifa masih bengong kok. Linglung gitu deh. Dan gak lama setelah itu Mas Bayu ngomong, "Wak, kalau saya memang tadi kebetulan lagi lewat koridor lantai ini Mbak. Dan kebetulan saya lihat si Mas ini ada di dalam kamar Mbak. Saya cuma ngecek juga karena saya khawatir. Karena setahu saya kan Mbak cuma berdua sama Mbak ini. Mbak cuma berdua sama Mbak ini. Dan juga tadi sekitaran jam 3 sebenarnya saya sempat ngeliat Mbak dan Mbak ini di tangga darurat." Baik. Apa? Mbak dan Mbak ini. Mendengar perkataan si Bayu, Syifa ini langsung kaget lah. Tadi dia bingung. Hah? Berdua Mas? Saya sendirian loh dari tadi. Dan saya sendirian tinggal di unit ini. Terus si mas-mas yang ketemu di tangga tadi tuh bilang, "Loh, waktu Mbak nanya saya di lift tadi, saya lihat Mbak berdua juga kok sama teman Mbak. Cewek." Memang agak pucet sih Mbak. Saya pikir dia lagi sakit. Ingat kan kalian, memang si Mas ini kan waktu mau pamit sama Mbak ini bilang Mbaknya 2 kali. Jadi si Mas ini gak salah ngomong, Wak, karena memang dia lihat Syifa itu berdua sama kawannya. Syifa langsung berkeras lagi, "Sumpah Mas, saya sendirian tinggal di sini dan belum ada satupun teman saya yang berkunjung ke apartemen ini. Saya baru 2 minggu loh tinggal di sini." Nah, mendengar Syifa yang panik, Mas Bayudin pun langsung ngomong, Mbak minta pindah kamar aja. Atau nggak pindah towernya sekalian. Kan Mbak belum lama tuh sewa di sini. Nanti saya yang bantu ngomong lah sama ownernya. Syifa pun setuju ya kan. "Tolong Mas ya, saya nggak mau lagi tinggal di sini. Tolong bantu." "Iya Mbak, tenang aja." Udah lah tuh kan. Syifa akhirnya udah sadar. Mas-mas dan Mbak yang ngebantuin tadi pun udah keluar dari kamarnya si Syifa. Bubarlah malam itu. Pagi itu malah. Nah, singkat cerita, di hari itu juga siangnya si Syifa ini janjian lah sama pihak apartemen untuk minta ganti tower. Dan alhamdulillahnya Syifa ini bisa langsung pindah, Wak. Dan setelah itu Syifa cari lagi nih Mas Bayu buat nanya beberapa hal. Karena Syifa percaya bahwa Mas Bayu ini punya informasi mengenai kamar 225 itu. Soalnya kan Mas Bayu juga yang nyaranin Syifa buat langsung pindah ya kan. Mungkin aja ada sesuatu ini. Dan gak lama setelah itu Syifa ketemulah sama Mas Bayu. "Mas, coba kamu ceritain sama saya, ada apa sebenarnya kamar 22 ini? Kenapa Mbak nanya kayak gitu?" "Nih Mas ya, biar Mas tahu. Ceritain lah itu semua kejadian-kejadian aneh, mulai dari uang logam jatuh, kaca jatuh, apa semuanya tuh diceritain kan. Khususnya tentang si wanita yang ada di bawah kolong tempat tidurnya si Syifa. Ceritain ya panjang lebar." Dan setelah si Syifa selesai cerita, Mas Bayu ngomong kayak gini, "Mbak, saya kerja di sini tuh udah lebih dari 10 tahun. Dan kamar yang terisi di lantai 2 di tower Mbak itu tuh kayak bisa dihitung jari, Mbak. Jadi memang cuma sedikit. Khususnya kamar Mbak, kamar 225. Itu udah 3 kali Mbak ada yang nyewa di kamar 225 itu.
tapi mereka semua mengalami kejadian yang sama seperti Mbak. Nah, kalau cewek yang Mbak lihat di bawah tempat tidur itu, mungkin itu adalah cewek yang pernah bunuh diri di kamar 225. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, Mbak, ini kejadiannya 2013, Mbak. Wak, jadi sekitar 2 tahun yang lalu, tahun 2011 tepatnya di bulan Mei, ada wanita yang meninggal bunuh diri di kamar itu. Cewek itu memang tinggal sendiri di sana. Tapi dia memang punya pacar dan memang sering mampir. Ya mungkin karena ya udah sering nginep kayak gitu, akhirnya si cewek ini pun hamil. Cewek itu pun mintalah pertanggungjawaban ke si cowok ini, tapi cowoknya nggak mau, Mbak. Dan yang bikin parahnya lagi, katanya yang ngebuat si cewek ini akhirnya bunuh diri itu karena dia ngelihat si cowoknya itu ada di kamar apartemen temennya yang cuma beda beberapa kamar aja dari dia. Ya mungkin karena dia kecewa dan dia nggak tahu harus gimana lagi, akhirnya dia minum racun kayak cairan buat matiin serangga gitu lah. Dan dia minum racun itu di bawah tempat tidurnya. Sampai berminggu-minggu kemudian cewek ini memang nggak pernah kelihatan keluar dari apartemennya, sampai akhirnya kecium lah itu bau nggak enak dari kamar 225. Petugas apartemen pun langsung ngecek ke kamar 225 dan akhirnya ketemu lah si cewek itu di bawah ranjang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan waktu itu ditemuin 3 minggu setelah dia meninggal. Jadi Mbak mungkin ya sosok cewek itulah yang mengganggu Mbak tadi malam sama beberapa penghuni-penghuni kamar ini sebelumnya. Nah, setelah mendengar cerita dari Mas Bayu ini, Siva ini pun langsunglah bersyukur dia bisa pindah dari kamar 225 itu. Dan sekarang memang Siva masih tinggal di apartemen itu, cuma beda tower aja. Dan alhamdulillahnya lagi Siva udah nggak pernah lagi digangguin sama wanita dari kamar 225. Takut-takut diikutin ya. Al-Fatihah ya untuk cewek yang ada di 225 itu, semoga tenang di sisinya. Amin. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor dari Siva, serem kali ya. Pantas saya si Siva ini dapat harga sewanya miring, betul-betul full set. Sekalian sama penunggu di sana. Dapat. Kebayang sih sahabatku gimana panik yang ngalamin semua kejadian yang udah diceritain ini ya. Panik sendiri, lari-lari sendiri, mau makan sendirian, mau kabur, bingung mau kemana. Pakai acara tinggal pula kartu akses pintunya itu ya. Kalau aku jadi Siva mohon maaf kali, aku nggak akan naik ke atas. Sudah jam 3, aku tunggu sampai jam 7 bawah. Kalau kalian jadi Siva, apa yang akan kalian lakukan? Tapi mudah-mudahan lah ya kita dijauhkan dari setan-setan iseng kayak gini nih Wak ya. Sehat-sehat terus ya Siva, salam buat orang rumah. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi pengalaman horor, kalian bisa langsung kirim aja cerita lengkapnya ke email yang ada di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sertakan juga nomor WhatsApp dan Instagram kalian supaya kami gampang menghubungi kalian ya. Oke Wak, jadi segini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.